Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Jumpa lagi bersama saya di channel Mas Vincent. Di video kali ini saya membuat tutorial bagaimana cara memperbaiki kulkas dua pintu, atas bawah tidak dingin, bahkan itu bawahnya saja yang nggak dingin, tapi yang atas tetap dingin. Kemudian ini khusus untuk kulkas dua pintu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kulkas yang inverter itu beda lagi karena dia memakai PCB inverternya. Nah di sini sesuai janji saya buatkan video tutorialnya bagaimana langkah awal atau cara memperbaiki kulkas dua pintu ya, yang nggak dingin sama sekali, bahkan atasnya dingin, bawahnya nggak dingin. Nah, yang perlu kalian ketahui ya, dan apa saja yang perlu kalian cek ya untuk kulkas dua pintu ini. Yang pertama itu di bagian mesin kompresornya. Semua pengecekan kulkas, entah itu kulkas satu pintu, dua pintu, freezer, kalian cek dulu di bagian mesin kompresornya. Nah, untuk mesin kompresor ini bisa kalian lakukan sendiri teman-teman ya, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, mbak, mas, semuanya. Ini kalian bisa lakukan sendiri. Kalau misalkan kalau misalkan di perpipaan mungkin ini bisa dilakukan oleh teknisi, tapi kalau misalkan kalian punya alatnya ya nggak masalah, kalian bisa belajar juga ya. Langkah yang pertama kalian cek dulu di bagian mesin kompresor di belakang kulkas ini. Nah, di belakang kulkas ini ya. Nah, di sini ada mesin kompresor yang warna hitam, yang gede ini. Pastikan mesin kompresor jalan atau hidup. Kalau misalkan nggak hidup, nah kalian bisa cek overload dan relaynya. Itu kalau misalkan mesin kompresor ini tidak nyala teman-teman, artinya tidak hidup. Biasanya kalau hidup mesin kompresor ini biasanya ada getaran. Nah kemudian langkah selanjutnya untuk kulkas dua pintu, biasanya kalau merek kulkas yang Polytron yang seperti ini nih, itu biasanya di bagian sini nih ada timer. Nah kalau misalkan nggak hidup sama sekali, hanya lampunya saja yang menyala, kalian bisa putar ke arah jarum jam timer, cetek gitu ya. Ini putar, cetek. Kalau misalkan mesin kompresornya ini sudah hidup, kalian bisa cek di bagian fuse dan juga heaternya. Kadang-kadang kala untuk fuse dan heater ini mengalami kerusakan, jadi kalian harus ganti. Karena kalau misalkan kerusakan di bagian fuse atau di heater, timer ini nggak bisa berfungsi teman-teman, nggak bisa memerintahkan mesin kompresor. Jadi seperti itu. Di sini kalian paham teman-teman ya. Nah kalau misalkan mesin kompresor ini hidup tapi atas bawah nggak dingin ya, nah kalian bisa cek di bagian sini. Nah di bagian freezernya. Nah di bagian freezer ini itu biasanya kalau misalkan mesin kompresor hidup ya, kemudian di bagian bodi panas, itu pasti ada pengeblokan bunga es. Jadi ada bunga es di bagian dinding freezernya yang sudah timbul. Biasanya kalau misalkan ada pengeblokan es seperti ini, biasanya itu ditandai dengan kulkas yang pintu bawah. Yang pintu bawah ini dia nggak dingin dulu. Kemudian setelah beberapa hari, entah itu dari 3 hari sampai 4 hari dan seterusnya, itu yang bagian freezer ini ya, di bagian freezer ini dia sudah mengalami tidak dingin. Jadi hanya dingin saja, tapi dia nggak bisa bikin es batu teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah kemudian untuk permasalahan pergantian pergantian sensor defrost ya, kipas, sensor defrost, kemudian ini yang perlu kalian ingat teman-teman ya. Jadi ketika ada pergantian kipas, sensor defrost, fuse, heater, dan juga saluran pembuangan, yang terakhir juga ini timer, itu pasti ada tanda-tandanya teman-teman ya. Jadi kalian jangan langsung ganti sensor defrostnya kemudian kalian berharap kulkasnya sudah kembali dingin. Itu jangan sampai seperti itu. Nah kalau misalkan di 5 komponen ini ada kerusakan ya,
itu pasti ada tanda-tanda pengeblokan bunga es ya, pengeblokan bunga es di area ini. Nah, kalau misalkan masih baru mengalami tidak dingin, itu biasanya belum muncul teman-teman ya. Jadi di sini ini belum muncul bunga es. Tapi kalau misalkan kita lihat di bagian dalam sini, di bagian cover ini, itu pasti ada bunga es yang udah menebal teman-teman. Jadi kalau misalkan untuk kulkas 2 pintu ini dibiarkan, nanti dia semakin keluar bunga esnya. Jadi kayak gitu. Nah, kalian bisa cek di bagian yang 5 tadi yang sudah saya sebutkan tadi teman-teman. Nah itu beda lagi dengan seperti ini nanti. Ini mesin kompresor nyala, kemudian di bodi kulkas nggak panas teman-teman ya, nggak panas. Kemudian kalian bisa cek di bagian evaporatornya. Kalau misalkan di bagian evaporator nggak ada bunga es sama sekali nggak ada bunga es, itu artinya freon itu habis. Nah, untuk freon habis itu sendiri, freon ini bisa habis karena ada kebocoran ya. Kemudian yang kedua itu karena oli kompresor sudah naik atau ada penyempitan dan yang lain-lainnya juga teman-teman ya. Jadi nggak harus freon ini habis karena kebocoran, itu enggak teman-teman. Oke, sekarang kita coba lihat di bagian daleman dari freezer ini teman-teman ya. Jadi di sini ada 2 tutup. Jadi 2 tutup ini kita buka supaya kita bisa melihat kerusakannya di mana teman-teman. Oke, sekarang di sini saya akan coba ya, karena di sini ada 1 baut. Biasanya kalau Polytron itu sama aja 1 baut, kemudian di sini ada juga, kalian bisa buka ya. Oke, di sini saya buka dulu. Nah, ini kalian bisa buka untuk baut di sini. Nah, kadang kala kita takut ya untuk membuka di bagian tutup dari freezer ini. Oke, kalau ini memang keras teman-teman ya. Jadi ini memang keras, jadi kalian butuh tenaga juga. Jadi jangan khawatir ini nanti rusak atau apa. Ini enggak, karena memang untuk cara membukanya memang seperti ini. Nah, ini kita tarik aja, kita tarik ke sini. Nah, ini ya sudah lepas tuh. Ini tinggal kita tarik aja seperti ini. Nah, seperti ini. Ini nggak ada masalah teman-teman ya. Jadi kalian nggak perlu takut untuk membuka di bagian covernya ini. Nah, seperti ini. Oke, di sini sudah terbuka teman-teman ya. Jadi sudah terbuka. Kemudian kalian bisa cek ya, kalau misalkan ada kerusakan di bagian sensor defrost yang tadi saya sebutkan 5 tadi ya, mulai dari kipas, kemudian sensor defrost, fuse, heater, saluran pembuangan, dan yang terakhir itu timer. Itu pasti ada pengeblokan di bagian evaporator sini. Jadi banyak banget bunga es yang udah numpuk di sini. Karena kenapa? Untuk kulkas 2 pintu ketika gagal pendefrosan itu bisa menyebabkan kulkas ruangan yang bawah, baik itu ruangan yang atas, itu menjadi tidak dingin karena gagal pendefrosan. Karena setiap 8 jam itu untuk kulkas 2 pintu itu harus proses pendefrosan. Jadi seperti itu. Nah, kalian bisa cek misalkan ya. Nah, ini ada kipas. Nah, pastikan kipas ini berputar teman-teman ya. Nah, kalau misalkan nggak berputar, nah ini kalian bisa bisa ganti kipas yang baru. Nah, kalian bisa sesuaikan untuk dinamonya teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Nah, yang selanjutnya kalian bisa cek di bagian sensor defrost ya. Di sini saya coba ambilkan sensor defrost. Oke, di sini saya sudah siapkan 2 buah sensor defrost teman-teman ya. Jadi sensor defrost ini fungsinya sama ya. Nah, ini fungsinya sama yang ini sama. Cuman biasanya kalau yang sensor defrost yang seperti kapsul ini ya, itu dia biasanya menggunakan PCB modul, jadi tidak menggunakan timer kalau yang memakai model kapsul seperti ini. Nah, kalau misalkan yang seperti ini, yang kotak seperti ini, ada juga yang bulat, itu biasanya dia pakai yang timer. Jadi untuk pergantian ya,
Jadi untuk pergantian sensor defrost, kalau misalkan memakai yang kapsul, itu kalian ganti yang kapsul, jangan ganti yang seperti ini. Ini nggak masuk teman-teman ya. Mau diganti merek apapun, sebagus apapun, dia tetap nggak berfungsi ya, kecuali kalian bisa ganti timernya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kalau misalkan ini ciri-ciri dari kerusakan dari sensor defrost yang kotak seperti ini, itu cara ngetesnya kalian bisa celup ke dalam air dingin, kemudian kalian tunggu sekitar 15 menit. Kemudian kalau misalkan kita tes ya, kita tes ini nyambung, karena di bagian sini nih bimetal sensor suhu. Jadi kalau sensor suhu ini sudah dingin ya, nah plat ini sudah di dalamnya udah dingin, dia langsung nyambung seperti ini. Jadi dia nyambung. Jadi kalau misalkan kita ukur artinya nyambung, itu berarti masih normal. Kemudian yang menyebabkan defrost ini juga error, itu biasanya karena kemasukan air. Kalau misalkan sudah kemasukan air, biasanya untuk bimetalnya itu udah ada korosi seperti itu, sehingga dia nggak bisa nyambung teman-teman ya. Kadang nyambung, kadang enggak. Nah itu kalian bisa ganti kalau misalkan terlalu banyak airnya di dalam. Nah, kalau misalkan yang defrost yang yang model kapsul seperti ini, kalian sama aja, ini kita celup ke air dingin, kemudian kalian lihat resistansinya teman-teman ya, atau nilainya. Nah, di sini ada yang negatif dan juga positif. Oke, nanti saya akan bahas di lain waktu teman-teman ya. Oke, di sini kalian paham teman-teman ya untuk pergantian sensor defrost. Nah, kemudian di sini ada yang namanya fuse ya. Biasanya untuk fuse itu biasanya modelnya seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti ini. Nih, saya coba ambil dulu untuk fuse-nya. Oke, di sini saya contohkan yang ini teman-teman ya. Jadi model fuse itu yang di dalam sini nih teman-teman ya, yang panjang ini. Ini model fuse. Tapi di sini kan untuk fuse dan juga sensor defrostnya sudah menjadi satu bagian. Ya. Nah, jadi ini kalian bisa bisa pakai fuse yang seperti ini. Biasanya kalau yang terpisah itu biasanya letaknya ada di bagian sini nih. Nah, ada di bagian sini. Nah, kalian bisa cek kalau fuse ini, kalian bisa ukur nyambung atau enggak. Kalau misalkan enggak nyambung, kalian ganti ya. Nah, untuk defrost juga di sini kan banyak macamnya teman-teman ya. Ada yang memakai defrost yang 2 kabel, kemudian ada juga yang memakai 4 kabel, ada juga yang memakai 3 kabel. Nah, ini kalian bebas ya untuk pengaplikasi menggantinya sesuai jalurnya aja. Kalau misalkan kita ganti yang seperti ini, kemudian kalian ganti yang seperti ini, kalian ambil aja yang sensor defrostnya aja, kita sambung ke sensor defrostnya. Kalau misalkan yang 3 kabel itu kalian harus sesuaikan sesuaikan jalurnya teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Jadi bebas ini sebenarnya kalau mau ganti yang defrost yang 2 kabel, intinya jangan sampai salah jalur. Nah, kalau misalkan salah jalur ya itu nanti menyebabkan pengeblokan lagi teman-teman ya. Kalau kalian nggak mau pusing, kalian bisa ganti sesuai dengan kabelnya. Kalau misalkan kabel 3 ya kalian ganti yang kabel 3 kayak gitu. Oke, selanjutnya di sini di sini kipas sudah, kemudian defrost ini sudah, kemudian fuse juga sudah. Nah, selanjutnya di sini di bagian heater. Ya. Jadi di bawah sini itu ada heater. Nah, heaternya seperti ini. Saya contohkan lagi. Oke, sebentar. Oke, di sini heater ya. Ini saya ambil. Jadi nggak perlu saya lakukan pembongkaran ya. Nah, ini heaternya itu seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada heater yang model kaca seperti ini. Kalau misalkan di bagian heater ini kalau misalkan pecah, dia kurang bagus untuk fungsinya teman-teman ya. Nanti bakalan nggak panas juga teman-teman. Dan ini juga bisa kadang-kadang kalau misalkan ini pecah kemudian nempel di bagian dindingnya, itu mengakibatkan nyetrum. Jadi kayak gitu. Kemudian untuk cara pengetesannya di sini kalian bisa ambil ya ujung kabel sini. Nah, ini yang satunya lagi kita ambil, kemudian kita colokin ke listrik langsung 220. Nah, ini pasti kalau misalkan heater ini atau pemanas ini panas, artinya itu masih berfungsi dengan normal.
Jadi kayak gitu. Ada juga yang seperti ini, ada juga yang model seperti ini ya. Ada yang pipa. Itu kalian nggak perlu cek, itu pasti masih bagus ya. Karena itu jarang banget rusaknya teman-teman. Nah ini kalian bisa cek di sini. Kadangkala seperti ini, orang-orang mengganti defrostnya saja tanpa kita melihat heaternya. Heaternya ini putus atau enggak, kemudian fuse-nya putus atau enggak, kemudian kalian langsung ganti aja. Jadi ini yang menyebabkan kulkas udah diganti sensor defrost tapi tetap ada pengeblokan bunga es. Jadi kayak gitu. Jadi saran saya, kalian ketika sudah membuka di bagian evaporator seperti ini, kalian cek semuanya. Mulai dari kipas berputar atau enggak, kemudian sensor defrost, fuse, heater, dan juga yang terakhir di sini di bagian saluran pembuangan. Nah, di bagian saluran pembuangan ini kalian harus lancar teman-teman ya. Kalau misalkan nggak lancar, itu efeknya apa? Efeknya itu dia di bagian heater itu gampang pecah. Nah, karena kenapa? Karena di bagian sini, di bagian saluran pembuangan itu banyak banget tergenang air teman-teman ya. Dan air ini bisa mengakibatkan keluar dari lubang pintu bawah. Jadi pintu bawah, di bagian pintu bawah itu pasti ya banjir teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah selanjutnya apa ya, timer teman-teman. Jadi timer. Nah timer ini saya katakan untuk timer di sini jarang banget rusak teman-teman ya. Kecuali sudah tahunan, sekitar 5 tahun, 3 tahun, kalian bisa cek dah gitu. Nah timer ini juga jangan sampai salah pergantian timernya teman-teman ya. Jadi pergantian timer itu kita sesuaikan. Kalau misalkan timer 1/3 atau timer 1/4 ya kita pakai timer 1/4. Kalau timer 1/3 ya kita ganti 1/3. Itu jangan sampai salah. Kalau misalkan salah nanti percuma. Nanti kulkas ini bisa dingin bertahan 3 hari, kemudian yang bawah nggak dingin, kemudian yang atas mulai tidak dingin teman-teman. Jadi seperti itu. Nah kemudian di sini ini saya jelaskan semuanya teman-teman ya. Mudah-mudahan ini banyak yang nonton dan banyak yang tahu teman-teman ya. Oke, yang terakhir di sini ya. Kalau misalkan kulkas 2 pintu ini mengalami kekurangan freon ya, di bagian freezer ini, itu nggak full bunga esnya. Jadi nggak ada bunga es. Bukan berarti pengeblokan teman-teman ya. Jadi biasanya kalau freon kulkas 2 pintu ini kurang, biasanya itu dari sini, dari ujung pertama itu biasanya 1 baris saja. Kadang-kadang kala ini hanya separuh. Itu kulkas 2 pintu bisa dingin aja, tapi untuk pembukuan es itu cukup lama mungkin ya. Bisa 1 minggu ataupun bahkan 3 hari. Karena apa? Karena freonnya kurang. Karena di bagian evaporator ini dia nggak menyeluruh bunga esnya. Nah itu kalian bisa buka seperti itu. Dan untuk pengerjaan untuk penambahan freon di sini kalau misalkan kalian flashing ya mungkin kalian bisa panggil tukang servis yang ahli teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Kalian bisa searching di Google atau cari-cari teknisi kemudian untuk memperbaikinya teman-teman. Tapi kalau misalkan kerusakan di bagian komponen itu kalian bisa kerjakan. Kalau yang di lain itu kemungkinan besar itu harus teknisi ya. Tapi kalau misalkan kalian ingin belajar, monggo silahkan, itu lebih bagus ya. Nanti bisa lihat untuk awal-awalnya seperti apa teman-teman. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, dan juga jika video ini bisa menambah wawasan, jangan lupa like dan subscribe-nya. Dan jika teman-teman ada pertanyaan juga untuk mengenai kulkas 1 pintu, 2 pintu, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti pasti akan jawab teman-teman. Oke, mungkin itu aja teman-teman ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.